Saat pertama kali Kirana mengetuk pintu ruangan Pak Bayu, ia tidak tahu bahwa satu ketukan itu akan membuka gerbang ke dunia yang seharusnya tidak pernah ia masuki. Dunia penuh bisikan rahasia, tatapan panas di balik rapat-rapat, dan sentuhan yang tak seharusnya ada di ruang kerja. Bayu Santosa, pria 42 tahun, CEO sebuah perusahaan startup digital di Surabaya, berwibawa, perfeksionis, namun diam-diam menyimpan sisi gelap yang menantang batas profesionalisme. Sudah menikah, tapi rumah tangganya dingin dan kosong. Kirana Wijaja, mahasiswi tingkat akhir, 22 tahun, sedang magang di perusahaan Bayu. Cerdas, polos, tapi punya rasa ingin tahu yang tinggi. Asalnya dari daerah Gubeng, hidup sederhana bersama ibunya. Rani, sekretaris pribadi Bayu, sadar akan hubungan gelap yang mulai terjalin, tapi memilih diam karena punya rahasia sendiri dengan Pak Bayu. Yudha, teman seangkatan Kirana di kampus yang juga ikut magang, diam-diam menyukai Kirana, tapi tak cukup berani untuk menyatakan. Kirana datang sebagai anak magang biasa, berharap bisa belajar, menambah pengalaman, dan tentu saja mendapatkan nilai bagus. Tapi itu sebelum dia melihat bagaimana Pak Bayu menatapnya saat presentasi pertamanya. Mata pria itu tajam, tapi ada bara kecil di dalamnya yang membuat Kirana gugup meski ia tak tahu kenapa. Hari-hari berlalu dan Kirana mulai sering dipanggil ke ruang Pak Bayu. Awalnya untuk urusan pekerjaan, revisi laporan, diskusi tentang data. Tapi lama-lama obrolan meluas tentang hidup, tentang impian, tentang kesepian. Masih muda, ya? Pasti duniamu penuh warna, ujar Pak Bayu suatu sore saat hanya mereka berdua di ruangannya. Kirana tersenyum, canggung, tapi hatinya bergetar. Ada sesuatu dari Pak Bayu yang membuatnya tak bisa berhenti memikirkan pria itu. Bukan hanya ketampanannya, tapi caranya berbicara, caranya memperhatikan, caranya membuat Kirana merasa istimewa, seolah dia bukan sekadar anak magang biasa. Suatu malam, saat hujan turun dan semua karyawan sudah pulang, Kirana masih di kantor, lembur. Pak Bayu mendekat tanpa suara, hanya suara detak jam dan hujan yang menemani. Tanpa kata-kata, tangan pria itu menyentuh pipinya, lembut. Kirana tak mundur, matanya menatap mata pria itu. Dan saat itu, semuanya pecah. Hari-hari berikutnya berubah. Tatapan mereka di kantor seperti sandiwara, formal, dingin, profesional. Tapi di balik itu, tubuh mereka saling mencari. Rasa bersalah tumbuh, tapi begitu juga gairah yang tak tertahan. Di ruang rapat kosong, di parkiran basement, di hotel-hotel kecil pinggiran kota. Kirana tahu ini salah. Pak Bayu tahu ini gila. Tapi keduanya tak bisa berhenti. Seperti dua serangga yang tertarik cahaya api, mereka terus terbang mendekat, meski tahu bisa hangus terbakar. Rani mulai curiga sejak Kirana makin sering lembur, meski tak ada beban kerja tambahan. Ia bukan tipe yang gampang iri, tapi ia tahu benar bagaimana bahasa tubuh Pak Bayu berubah setiap kali Kirana masuk ruangan. Ada gelombang yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang pernah berenang di arus yang sama. Suatu sore, Rani menyodorkan berkas ke meja Pak Bayu dan melihat ada ponsel Kirana di sana. Dengan layar menyala, menampilkan pesan dari Pak B. Malam ini di tempat biasa, aku rindu. Rani hanya tersenyum tipis. Ia tahu betul tempat itu. Hotel tua di kawasan Darmo, kamar 308. Dulu, ia juga pernah menerima pesan serupa. Tapi sekarang ia hanya sekretaris. Titik, dia sudah selesai jadi cerita. Sementara itu, Kirana berjalan di antara batas logika dan rasa. Setiap malam ia berkata pada dirinya sendiri, ini terakhir. Tapi setiap kali Pak Bayu menyentuhnya, menghela napas berat di pangkal lehernya, dunia kembali kabur. Dalam pelukan pria itu, Kirana merasa lebih dari sekadar mahasiswi magang.
Ia merasa seperti wanita yang diinginkan, dicintai, bahkan dimanja. Bayu tidak pernah kasar. Ia lembut, pelan, seperti membaca tubuh Kirana lembar demi lembar. "Kalau kamu bukan anak magang, aku sudah gila-gilaan mengejarmu di depan umum," ucap Bayu suatu malam, telanjang dada, rokok menyala di jari tengahnya. Kirana hanya tertawa kecil, menarik selimut menutupi tubuhnya yang masih hangat oleh sisa cinta. Tapi dunia nyata tidak diam. Bisik-bisik mulai menyebar di kantor. Ada yang melihat Pak Bayu mengantar Kirana pakai mobil pribadinya. Ada yang melihat mereka masuk lift berdua setelah jam kerja. Bahkan Yuda, yang selama ini diam, mulai bertanya, "Kamu yakin dia nggak cuma main-mainin kamu, Rah?" Tanya Yuda saat makan siang di kantin kantor. Kirana tidak menjawab. Matanya menerawang. Ia tahu ia bukan satu-satunya yang pernah masuk ke dunia itu. Tapi anehnya, ia juga tidak ingin keluar. Seminggu kemudian, istri Pak Bayu datang ke kantor tanpa pemberitahuan. Cantik, tenang, dan berkelas. Ia duduk di ruang lobi, menunggu suaminya dengan senyum yang dingin. Di lantai atas, Kirana sedang ada di ruangan Pak Bayu. Pintu tertutup, bajunya setengah terbuka. Tangan Bayu masih menggenggam rambutnya dengan lembut saat interkom dari Rani berbunyi. "Pak Bayu, Bu Dinda nunggu di bawah." Kirana terdiam. Bayu menatapnya dengan napas tertahan. "Pakai bajumu," katanya pelan. "Dan jangan turun lewat depan." Kirana berdiri, mengenakan kemejanya dengan tangan gemetar. Baru kali ini, dinginnya kenyataan benar-benar terasa di kulit. Ia bukan siapa-siapa, hanya bayangan di balik pintu, hanya kenikmatan yang tak punya tempat resmi. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu ia akan datang lagi, malam itu, atau malam berikutnya. Karena sekali kamu mencicipi cinta yang dilarang, rasanya susah berhenti. Meskipun kamu tahu, kamu sedang menantang batas akhir dari segalanya. Malam itu, hujan turun deras di luar jendela. Kirana duduk di ujung ranjang, di kamar 308 yang sama, memandangi bayangan hujan di kaca. Rambutnya masih basah, bukan karena hujan, tapi karena mandi cepat setelah sesi yang terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Bayu berdiri membelakanginya, mengenakan kemeja lagi. Gerakannya pelan, seolah ingin pergi tanpa suara, tapi tetap terdengar. "Kamu berubah," ujar Kirana, suaranya nyaris tak terdengar. Bayu menoleh setengah, matanya sayu, tapi suaranya tetap tenang. "Kamu juga." Kirana tertawa hambar. "Apa istrimu bilang sesuatu?" Bayu menarik napas panjang. Dia tahu, mungkin sudah lama tahu. Tapi tadi siang, dia lihat bekas lipstik di dasiku. Bukan warna yang dia pakai. Hening menyergap di antara suara tetesan hujan dan kipas AC yang berdengung pelan. Kirana menggigit bibirnya. "Kalau gitu, ini terakhir, ya?" Bayu tidak menjawab. Ia hanya duduk di tepi ranjang, di sebelah Kirana. Tangannya menggenggam tangan gadis itu, erat tapi lelah. Kirana tidak menepis. Ia menatap jari-jari pria itu, lalu ke wajahnya. Wajah yang selama ini membuatnya lupa bahwa ia hanya anak magang. "Aku nggak bisa berhenti," ucap Bayu, jujur, dengan nada seperti pengakuan dosa. "Tiap kali kamu nggak ada, rasanya kayak kosong." "Tapi kamu pulang ke rumah, dan aku pulang ke kos," balas Kirana lirih. "Di antara itu kita ada, tapi cuma di sela-sela." Bayu menatapnya, lama, lalu mencium dahinya, lembut, hangat, tapi menyakitkan. Kirana menutup mata dan diam-diam berharap saat ia membukanya nanti, semua ini hanya mimpi. Tapi ketika ia membuka mata, yang terlihat hanya kenyataan. Pria dewasa yang sudah terlalu dalam, dan dia sendiri yang sudah terlalu hancur untuk kembali jadi gadis biasa. Mereka tidak bicara lagi malam itu, hanya diam. Pelukan yang menggigil. Dan waktu yang terasa seperti mencatat dosa satu persatu. Esok pagi, saat Kirana bangun, Bayu sudah pergi. Di meja kecil dekat jendela,
Ada secangkir kopi yang sudah dingin dan secarik kertas. Aku akan cari jalan, tapi kalau aku gagal, kamu harus terus hidup, Ra. Jangan menungguku. Tangan Kirana gemetar saat membaca tulisan itu. Ia tidak menangis, ia tidak marah. Ia hanya tahu satu hal, dalam cerita seperti ini, yang jatuh bukan cuma moral, tapi juga hati. Dan saat hati sudah jatuh, tidak ada magang, nilai akhir, atau karier yang bisa membalut lukanya. Dan mungkin, memang begitu cara cinta terlarang hidup, dalam sembunyi, dalam rindu, dalam luka yang tak bisa disembuhkan. 3 minggu tanpa pesan, tanpa panggilan, tanpa jejak, Kirana mencoba sibuk, menyelesaikan laporan akhir magangnya, menemui dosen pembimbing, tertawa basa-basi dengan Yuda saat diajak ngopi. Tapi di dalam hatinya, ruang itu tetap kosong. Ruang yang dulu dipenuhi aroma parfum Pak Bayu dan suara serak khasnya saat menyebut namanya Ra. Rani memperhatikannya dari kejauhan. Ia tahu wajah perempuan yang sedang mencoba melupakan. Wajah yang pernah ia miliki juga, dulu, sebelum akhirnya belajar cara mengubur perasaan tanpa nisan. Di kantor, Bayu masih datang seperti biasa. Tegas, karismatik, tapi makin jarang bicara. Makin jarang keluar dari ruangannya. Ia seperti menjadi bayangannya sendiri. Dan hanya Rani yang sesekali masih berani mengetuk pintunya tanpa dijawab. Sampai suatu siang, saat Kirana akan pulang lebih awal, ponselnya bergetar. Jangan pulang dulu, ruang server lantai 7, sekarang. B lantai 7 sunyi, jarang dipakai. Ruang server hanya berisi deru mesin dan bau debu yang kering. Saat Kirana masuk, pintu langsung terkunci dari dalam. Bayu berdiri di sudut ruangan, wajahnya lelah, tapi matanya masih sama. Mata orang yang kelaparan akan sesuatu yang tak bisa dimiliki. Kamu gila, bisik Kirana, setengah marah, setengah gemetar. Bisa jadi, jawab Bayu mendekat. Tapi kamu bikin aku gila, Ra. Kirana ingin memukulnya, ingin mencaci, tapi tubuhnya bergerak sendiri, menabrak dada pria itu, memeluknya sekuat tenaga, seolah 3 minggu terakhir adalah neraka yang akhirnya selesai. Bayu mencium keningnya, lehernya, tangannya menyusuri pinggang Kirana seperti ingin memastikan gadis itu nyata. Bukan mimpi, bukan penyesalan. Saya mau pisah, bisik Bayu di antara napas yang mulai memburu. Kirana mendongak. Apa? Saya mau pisah. Udah bilang ke Dinda, udah tinggal di apartemen sekarang. Kirana terdiam, antara bahagia dan takut. Karena saya udah nggak bisa hidup sambil pura-pura. Dan kamu bikin saya ngerasa hidup lagi. Ruang server jadi saksi bagaimana batas profesional kembali dilanggar. Di atas lantai dingin, di antara kabel dan denting suara AC, mereka bercinta seperti orang yang sudah terlalu lama menahan, dengan rakus, dengan gemetar, dengan semua perasaan yang tak sempat diucap. Setelah selesai, Kirana bersandar di dinding, tubuhnya masih telanjang sebagian. Bayu merapikan bajunya, lalu duduk di sebelahnya. Nanti orang-orang bakal tahu, ucap Kirana pelan. Biarin, jawab Bayu santai. Kalau itu harga dari rasa yang udah lama saya cari, saya bayar. Kirana menatapnya. Lama, ada senyum tipis di bibirnya, tapi juga ada luka yang belum sembuh. Karena cinta yang lahir dari kebohongan, meski akhirnya jadi nyata, tetap saja menyisakan luka di fondasinya. Dan Kirana tahu cerita mereka belum selesai, tapi juga tidak akan pernah benar-benar mulai. 3 hari setelah pertemuan di ruang server, seseorang mengunggah foto ke akun Instagram kantor, akun internal yang biasanya cuma dipakai buat dokumentasi kegiatan dan ulang tahun karyawan. 1 foto. Buram, tapi cukup jelas, Kirana dan Bayu keluar dari hotel di Darmo. Kepala Kirana bersandar di bahu Bayu. Wajah Bayu menunduk, senyumnya kecil. Waktu difoto, malam, sekitar 2 minggu lalu. Captionnya cuma 1 kata. Serius? Komentar langsung meledak.
Loh, itu bukan istri Pak Bayu kan? Anak magang? Gila, senior HR bakal ngamuk sih ini. Pagi itu kantor seperti ladang ranjau. Semua mata mengarah ke Kirana saat ia melangkah masuk. Yudha yang duduk tak jauh dari pintu, berdiri mencoba menahan langkahnya. Ra, lo udah lihat? Udah, jawab Kirana pendek. Matanya lurus, punggungnya tegak, tapi tangan yang menggenggam tasnya gemetar. Beberapa menit kemudian, Bayu masuk, mengenakan setelan abu gelap, dasi hitam. Wajahnya seperti biasa, tenang, tapi langkahnya cepat, tegas, menuju ruang HR. Rani memanggil Kirana tak lama setelah itu. Kirana, kamu ke ruang meeting sekarang. Bu Retno mau bicara. Di dalam ruangan ada 3 orang. Bu Retno dari HR, Pak Dimas dari legal, dan satu lagi, istri Bayu, Dinda. Duduk anggun, mengenakan blazer putih, wajahnya datar tapi tajam. Silakan duduk Kirana, ucap Bu Retno. Kami minta waktu sebentar saja. Kirana duduk. Tangannya dingin, tapi ia menatap lurus ke depan. Bu Retno membuka dokumen di laptopnya. Kami menerima laporan dugaan pelanggaran etika dan kode perilaku dari karyawan senior terhadap peserta magang. Kami juga melihat bukti visual yang sudah menyebar. Kami ingin mendengar penjelasanmu. Kirana membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Lalu, tiba-tiba, Dinda bicara. Aku nggak butuh kamu menyangkal, katanya. Suaranya tenang, dingin. Aku cuma mau kamu tahu, suamiku pernah bilang kalimat yang sama ke aku, dulu, waktu dia selingkuh pertama kali. Seketika ruangan terasa sesak, dan aku tetap tinggal. Lanjut Dinda, matanya tajam ke Kirana. Sampai sekarang, Kirana menunduk, tapi air matanya tidak jatuh. Ia sudah terlalu sering menangis dalam diam. Saya siap keluar dari program magang ini, katanya, pelan. Saya nggak mau jadi beban bagi perusahaan ini. Bu Retno menatapnya dengan ekspresi rumit. Kami akan bahas ini dengan rektorat kampusmu juga, tapi kamu berani datang ke sini. Itu menunjukkan integritas Kirana. Kami apresiasi itu. Setelah keluar ruangan, Kirana berjalan tanpa arah. Tapi sebelum sempat keluar dari kantor, Bayu mengejarnya. Ra, panggilnya. Kirana menoleh, wajahnya hancur, tapi suaranya tetap tegas. Kita udah terlalu jauh, Pak, dan sekarang semuanya runtuh. Bayu mendekat, tapi Kirana mundur. Saya nggak nyesel pernah sayang, tapi saya nggak mau lagi jadi perempuan di sela-sela. Bayu terdiam. Matanya merah, tapi tidak memaksa. Kirana pergi, melangkah keluar kantor untuk terakhir kalinya, tanpa melihat ke belakang. Dan entah mengapa, meski dunia rasanya hancur, ia justru merasa bebas. Tapi, kisah seperti ini jarang berakhir benar-benar selesai. Cinta yang dilarang punya cara sendiri untuk muncul kembali. Dalam pesan yang tak sengaja terkirim, dalam aroma parfum yang lewat, dalam mimpi yang terlalu nyata, dan Kirana tahu, ini belum benar-benar akhir. 3 bulan sejak Kirana keluar dari kantor, hidupnya berubah total. Ia kembali ke kampus, menyelesaikan skripsi sambil sesekali mengambil freelance desain untuk bayar kos dan makan. Tidak ada lagi mobil hitam yang menjemput diam-diam di pinggir kampus. Tidak ada lagi pesan larut malam berisi kalimat-kalimat yang membuat jantungnya berdebar dan lututnya lemas. Tapi, meski Bayu tak hadir secara fisik, bekasnya masih ada di mana-mana. Di lagu yang dulu sering mereka dengarkan. Di jas hujan yang masih tergantung di belakang pintu kosnya, yang sebenarnya milik Bayu. Di kopi tubruk sachet favoritnya, yang entah kenapa masih dibelinya tiap minggu. Suatu malam, saat Kirana sedang duduk di depan laptop, ada suara motor berhenti di depan kos. Suara khas knalpot mobil matic. Pelan, terbiasa, terlalu dikenal. Ia mengintip lewat jendela. Dan benar, Bayu berdiri di bawah lampu jalan. Kemeja biru langit, celana jeans, wajah yang terlihat lebih lelah dari sebelumnya. Tapi matanya mencari. Kirana tidak turun.
tidak membuka pintu. Ia hanya berdiri di balik tirai, menatap lelaki itu, dan berharap dadanya tidak meledak malam itu juga. Ponselnya bergetar. B, aku nggak minta kamu kembali. Aku cuma mau kamu tahu, aku beneran udah sendiri sekarang. Dan aku masih milih kamu. Kirana membalas setelah beberapa detik berpikir. K, tapi aku lagi milih diriku sendiri sekarang. Bayu membaca, menatap ke arah jendela seakan tahu Kirana sedang melihat. Lalu ia angguk pelan, naik ke motornya, dan pergi. Kirana duduk di lantai, memeluk lutut, tidak menangis, tidak senyum juga, tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya, hatinya tenang. Cinta itu masih ada, tapi tidak semua cinta harus dimiliki. Kadang, cinta hanya perlu diakui, lalu dilepaskan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Kirana membuka jendela, membiarkan udara malam Surabaya yang lembab dan hangat menyentuh kulitnya. Bukan untuk melupakan, tapi untuk menerima. Cinta mereka mungkin dilarang, mungkin salah, tapi itu tidak membuatnya tidak nyata. Dan Kirana tahu, kisah ini masih akan terus hidup di suatu tempat antara ingatan dan kemungkinan. Tahun berganti, Kirana kini jadi desainer kreatif di sebuah agensi besar di Jakarta. Namanya mulai dikenal di lingkup startup karena konsep brandingnya yang berani dan out of the box. Ia tak lagi magang, tak lagi murid, tak lagi perempuan simpanan yang dibisiki dalam gelap. Tapi hidup punya caranya sendiri menertawakan seseorang saat mereka merasa sudah pulih sepenuhnya. Sore itu, ia diundang untuk jadi pembicara di acara Creative Talk, sebuah konferensi. Topiknya, How to Design with Emotional Intelligence. Sesi sebelum Kirana diisi oleh seorang eksekutif dari Surabaya yang kini jadi CEO startup teknologi pendidikan besar. Namanya muncul di rundown dan Kirana langsung diam membeku di kursinya. Bayu Wiratama. Ia sempat berpikir untuk membatalkan, tapi tidak. Ia bukan gadis magang lagi. Ia perempuan dewasa yang sudah melewati badai dan bertahan. Ketika Bayu naik panggung, Kirana menyaksikannya dari sisi belakang layar. Wajah itu tak banyak berubah, kecuali sedikit uban di sisi pelipis. Ia bicara percaya diri, tenang, dan masih punya cara bicara yang membuat ruangan mendengarkan. Selesai sesi, Bayu turun panggung, dan saat matanya menyapu ruangan, ia berhenti. Pandangannya terkunci ke arah Kirana. Beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Lalu, Kirana berjalan mendekat, pelan, seperti orang yang tahu setiap langkahnya bisa membuka pintu yang sudah lama terkunci. "Hai," katanya, sederhana. Bayu tersenyum kecil. "Aku pikir kamu nggak akan nyapa." "Dulu aku memang sering lari, sekarang enggak lagi," jawab Kirana. Mereka bicara seperti dua orang lama yang saling tahu luka masing-masing. Tidak ada genggam tangan, tidak ada lirikan penuh hasrat, hanya dua orang yang pernah saling memiliki dalam kesalahan dan sekarang berdiri dalam versi terbaik mereka masing-masing. "Aku dengar kamu nikah," kata Kirana. Bayu menggeleng. "Nggak jadi, aku pikir aku bisa mulai ulang, tapi ternyata hatiku udah ditaruh di satu tempat dan nggak bisa dicabut." Kirana menatapnya, senyum tipis. "Tapi tempat itu udah bukan milik siapa-siapa sekarang, Bay." Bayu mengangguk. "Aku tahu, aku cuma pengen kamu tahu. Aku nggak pernah nyesel." Kirana menarik napas dalam. "Aku juga nggak." Mereka berdua berdiri dalam diam. Dunia bergerak cepat di sekeliling, tapi waktu di antara mereka seolah melambat. Sebelum pergi, Bayu berkata pelan, "Kalau suatu hari kamu pengen mulai dari titik yang benar, aku masih ada di situ." Kirana menatapnya. "Kalau aku pengen." Bayu tersenyum, lalu pergi. Dan kali ini, Kirana tidak menangis. Ia tidak merasa ditinggal. Karena ia tahu, hubungan mereka adalah satu bab yang indah, tapi tidak untuk diulang. Kadang cinta datang untuk menghancurkanmu,
supaya kamu bisa membangun ulang dirimu dari puing-puing yang lebih kuat. Kadang cinta tidak harus berakhir di pelaminan. Kadang cinta cuma ingin dikenang sebagai badai yang pernah datang dan mengajarkanmu cara berenang. Beberapa bulan setelah konferensi itu, Kirana menerima undangan makan malam eksklusif dari sebuah perusahaan yang ingin menggaet agensinya untuk proyek rebranding nasional. Kliennya, perusahaan edukasi digital yang sedang ekspansi ke Asia Tenggara. Tempatnya di restoran rooftop sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Formal, hangat. Banyak tawa, anggur dan obrolan strategi. Dan di ujung meja duduk pria itu lagi, Bayu. Kini mengenakan jas hitam elegan, terlihat lebih mapan, lebih kalem, dan lebih tak terjangkau. "Selamat datang ke tim, Mbak Kirana," katanya. Tersenyum lebar, tapi sorot matanya menusuk. Bukan sekadar formalitas, ada sesuatu di sana, bekasnya. Jejak masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Setelah acara, saat semua orang sibuk selfie dan angkat gelas, Bayu menghampirinya. Hening menyelubungi mereka di tengah hiruk-pikuk. "Kamu masih sama," katanya lirih. "Tapi juga jauh lebih kuat." Kirana tertawa kecil. "Dan kamu makin susah ditebak." Bayu menyodorkan kartu nama barunya, Bayu Wiratama, CEO, Nusa Mind Education. "Sekarang aku yang butuh kamu," katanya. Kirana membaca kartu itu tanpa berkata apa-apa, tapi matanya menyimpan banyak hal, ragu, penasaran, juga percik-percik api yang belum padam. "Besok aku ke Surabaya," ucap Bayu menatapnya langsung. "Kalau kamu mau ikut, bukan sebagai anak magang, bukan sebagai yang dulu, tapi sebagai partner, sejajar." Kirana menyandarkan tubuh ke sofa kecil di sudut lounge, menyesap anggurnya pelan. "Dan kalau aku bilang iya, apa yang kamu harapkan?" Bayu mendekat sedikit. "Aku cuma pengen tahu, kamu masih milih dirimu sendiri atau kamu udah siap bagi ruang itu buat 2 orang?" Sunyi, panjang, tapi tak menakutkan. Kirana menatap pria yang dulu hanya bisa ia miliki di balik pintu terkunci, kini berdiri di depan matanya, terang, terbuka, dan mengulurkan tangan bukan dengan rayuan, tapi dengan respek. "Kalau aku ikut," bisik Kirana, "aku yang pegang kemudi. Kamu duduk di samping dan jangan ganggu arah." Bayu tersenyum. "Selama kita menuju ke tujuan yang sama, aku nggak keberatan jadi penumpang." Dan malam itu, langit Jakarta cerah. Tidak ada hujan, tidak ada kabut, hanya bintang-bintang kecil yang mungkin saja menyaksikan bahwa asmara terlarang mereka akhirnya menemukan bentuknya yang baru. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, mereka berani berjalan berdampingan, tanpa rasa bersalah, tanpa harus sembunyi, tanpa lagi saling menghancurkan, untuk bisa saling memiliki. Surabaya 1 tahun kemudian, Kirana berdiri di balkon kantor cabang Nusa Mind yang baru selesai direnovasi. Gedung 3 lantai dengan desain minimalis, mural edukatif di dinding luar, dan rooftop kecil yang sekarang dipakai untuk brainstorming sore-sore. Angin dari arah pelabuhan Tanjung Perak membawa aroma asin yang familiar. Kota ini dulu adalah luka, sekarang jadi tanda sembuh. Ia mengenakan blaus putih sederhana, celana linen abu, dan kacamata hitam yang membuatnya terlihat seperti kreatif director startup. Bukan lagi gadis magang yang dulu sembunyi-sembunyi naik lift ke lantai 7. Dari balik kaca, Bayu sedang duduk di ruang meeting, menjelaskan timeline peluncuran platform baru ke tim produk. Di tangannya ada mug hitam bertuliskan, "Lead with Reason, Love with Courage." Hadiah dari Kirana waktu mereka resmi jadi partner dalam segala arti. Mereka tidak menikah, belum, dan mungkin tidak akan. Bukan karena tidak cinta, tapi karena mereka akhirnya sadar, bentuk cinta itu tidak harus disegel oleh cincin atau pesta. Kadang cinta hanya butuh ruang dan kepercayaan. Setiap pagi mereka datang ke kantor bersama,
tapi dengan mobil masing-masing. Kadang sarapan bareng, kadang enggak. Kadang bertengkar soal ide Brenton, kadang diam-diam saling meluk di pantry. Hubungan mereka bukan lagi rahasia. Semua tahu. Tapi tidak ada yang bergosip. Karena tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Mereka tidak melanggar, tidak melukai, mereka tumbuh. Dan setiap malam, saat lampu-lampu kantor padam, Kirana sering duduk sendirian di rooftop, menatap langit Surabaya yang tak pernah benar-benar gelap. Ia tidak lagi menunggu cinta datang menyelamatkannya, karena ia sudah menyelamatkan dirinya sendiri. Dan cinta datang hanya untuk menemani.